Onti mau nanya nih, kok Lala cantik sekali sih? Jadi pengen ketemu Lala. Salam dari Malaysia. Ya memang lah, mama cantik. Terima kasih ya tante. Terima kasih ya tante. Bapaknya ketawa terus. Iya, bilang makasih udah dipuji. Bukannya iya mama cantik ya Allah. Terima kasih tante. Ya, semoga kita bisa ke Malaysia ya. Ya. Sekarang kita mau lanjut Q&A part 2 nih. Kita banyak sekali nih yang mengucapkan terima kasih. Part 1. Iya, tadi part 1. Nah, Ayah mau kasih tahu lah. Kan banyak juga nih yang mengucapkan terima kasih kepada kita nih karena sudah nonton filmnya. karena sering nonton video Lala, terus Ingin punya anak. dia punya anak dan sekarang sudah melahirkan anaknya bisa pintar seperti Lala juga. Terus menjadi inspirasi juga katanya buat keluarga kita itu, buat mereka ya Allah. Alhamdulillah, Terima kasih ya. Hanya positifnya belum negatifnya yang Ya, bangga ya. kita hanya manusia biasa ya. Kita hanya Betul. parenting yang belajar dari pengalaman sendiri sebenarnya. Iya, sebenarnya bisa dibilang bukan parenting lah ya, kita cuma berbagi aja. Ya, berbagi pengalaman lah Ya, bisa sharing, tanya karena sharing. kita belum cocok nyebut Ya, parenting betul, ya. betul, karena kita tidak punya Basic. landasan basic. Betul, betul. Oke, kita lanjut pertanyaan pertama ya. Oke. 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 Dari Vindo Rossi. Lala, sudah hafal surat apa aja sayang? Surat Al-Fatihah, Al-Fatihah, Anas. Kursi, Ayat Kursi, Anas, terus Al-Falaq, Al-Falaq, Al-Ikhlas, 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 terus Al-Lahab, 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 An-Nasr, An-Nasr. terus apa lagi? Kayaknya 7 deh. Kayaknya 7 deh. Saya nggak Ya, punya itu tapi 7. lebih ke doa-doa sih. Tapi ayah mau acak random kita coba ya. Coba Doa. ayat kursi. Bismillah. Yang kenceng dong. dulu. Semangat dong. Bismillahirrahmanirrahim. Au. Kodamnya aja lagi ketawain. La ilaha illallah huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Amin. Panjang ya? Iya emang agak panjang. Tapi kalau Allah sudah bicara ayat kursi itu good job sekali. Siapa yang mengajarkan ayat kursi? Ayah sama ibu. Oh iya dan ibu. Dari Devi Sari. Assalamualaikum Sabira. Kalau lagi capek dan aktivitas sehari-hari, Lala sukanya ngapain ya? Tangan dulu Baji. Kita lanjut ya. Dari Deviasari. Assalamualaikum Sabira. Kalau lagi capek dengan aktivitas sehari-hari, Lala sukanya ngapain? Kalau lagi capek sehari-hari, Lala biasanya ngapain? Kalau capek sehari-hari, istirahat. Ih, nggak sempat kakinya. Ya iya sih, benar kan ya? Benar kan ya? Iya iya. Terus Kalau lagi capek memang harus istirahat. Iya terus. Aneh deh ayah ibunya. lah istirahatnya seperti apa? Coba lebih didetailkan dong. Apakah tiduran? Oh tidur. Terus Bobo siang gitu. bobo siang, Oh, tidur siang. Oke. Menonton, menonton, bernyanyi. Oh. Gimana? Kan habis. Oh iya, jadi intinya harus istirahat ya kalau lagi Tiduran capek saja. katanya. Tidur siang. Oke lanjut ya. Dari Etiani 16. Banyak juga ya. Iya. Kan banyak pertanyaannya. Aku cuma mau tanya, Lala kalau Bobo masih sama ayah ibu apa Bobo sendiri? Ayah ibu kan
Karena tidur. Terus ayah ibu biasanya selalu ke bawah. Terus kan Lala tidur sama ibu. Ibu ke bawah, Lala tidur sendiri. Jadi begini mungkin maksud penjelasannya Lala. Memang masih tidur sama ayah ibu. Biasanya sebelum tidur ditemani ayah ibu atau ibu saja. Ayah biasanya di bawah. Nah ibu juga ke bawah. Nggak lama Lala tidur. Itu karena apa? Kita butuh quality time suami istri gitu loh. Ngobrol-ngobrol. Jadi di malam hari itu seperti itu. Di Lala bawah tidur biasanya. sendiri. Ya, jadi biasanya suami istri tuh ayah sama ibu kapan sih waktu komunikasinya? Yaitu pada waktu malam ketika Lala sudah tidur. Iya, semua rumah tangga kayak cuma waktunya malam. Ya, karena ketika ada tidak mungkin bisa berbicara berdua. Pasti Lala akhirnya ibu sama ibu tidak diajak. Gitu. Jadi setiap rumah tangga itu membutuhkan komunikasi itu hanya bisa di malam hari sebenarnya kan ya, yang ya lebih dapat sih ya, lebih dapat pembicaraan, pembahasan. kayak anak lagi tidur tuh enak tuh buat ngobrol tuh. Kalau misalnya dibilang mungkin kalau yang orang masyarakat sekarang bilang bahasa itu ya pillow talk, tapi kita nggak begitu pillow talk karena kan ada Lala tidurnya kan bertiga. Berarti ini memang kita tuh tidurnya masih bertiga. Lala tuh belum, Lala ayah mau beli, ayah nanti kalau Lala sudah besar umur 6 tahun kamarnya pisah ya. Lala sendiri karena ayah kan tidak boleh lagi tidur sama Lala karena Lala sudah besar, Lala nanti malu. Mana Lala tidak akan malu. Bukan, nanti kan ada aurat yang harus terlihat, ayah nanti malu. Kan sama saja nanti Lala misalnya tidurnya di kamar yang berbeda, nanti ibu sama ayah temani dulu nih sampai Lala tidur, baru ibu sama ayah pindah ke kamar yang lain. Iya. Ini bagus sih. Ya, ini bagus katanya. Oke, lanjut dari meita.t @meita.t. Ayah ibu mau tanya bagaimana menghadapi Lala di saat lagi nggak mood, tantrum atau nggak keinginan, tapi belum bisa memenuhi keinginannya. Terus kasih pengertian ke Lala bagaimana? Wah, kalau ini mah jagonya. Gak usah ayah jawab. Gimana tuh? Jadi Lala itu memang jarang, hampir nggak pernah tantrum. Tapi ketika dia menginginkan sesuatu, kalau sekiranya masih bisa diajak kompromi, ibu biasanya kompromi itu bilang ke Lala. Contohnya, Bu nanti kita nonton yuk, atau Bu nanti kita ke taman ya, atau kita ke playground ya. Biasanya kalau ibu belum ada waktu, iya nanti ya lah. Mungkin beberapa hari lagi atau tunggu ayah ada rezeki, tunggu ayah sudah bergajian, atau nanti tunggu ada waktunya. Biasa Lala pengertian, tapi kalau misalnya Lala ditanya pernah ngambek atau tidak, hampir nggak pernah ya. Iya, Saya ingat ibu betul. sih hampir nggak pernah, masih bisa dibicarakan Lala itu anaknya. Masih bisa diajak Ya. dialog berdialog. Tapi biasanya kalau udah bersitegang sama ibu yang maksudnya Lala dikasih pengertian suka nggak ini, ibu udah ke ubun-ubun, biasanya ibu udah tinggalin Lala. Udah, Ya ibu mungkin mau itu pergi mungkin dulu, ya. ya mungkin karena memang apa ya, karena memang mendidiknya dengan cara berdialogis ya. Jadi anak itu lebih kayak suka berinteraksi kepada orang tua yang bisa bertukar pikiran. Jadi ya mungkin itu impact darinya jarang terjadinya tantrum sama si Lala kali ya. Mungkin ya kali Ya. kalau menurut aku gitu. Iya, jadi Lala pun juga kalau misalnya dia tidak suka, dia akan bilang. Iya, Seperti itu kemarin ada yang kan bisa dia tidak ngomong. suka Betul. gitu. Terus kalau sakit pun dia bilang. Lala pengen sakit, dia akan bilang. Lala Betul, sakit betul. di sini, Lala sakit di sini. Oke, lanjut ya dari Ardi Yani 72. Ayah dan ibu punya kekhawatiran apa tentang generasi yang akan datang, khususnya pengaruh terhadap Lala bila melihat perkembangan generasi muda zaman now? Kalau ketakutan itu pasti ada. Kayaknya hampir semua orang tua Ya, mengalami pastilah. hal yang sama. Paling tindakan preventif atau pencegahan yang kita lakukan adalah selalu mendampingi, Ya. selalu menemani Lala dalam segala aktivitasnya. Contoh seperti menonton. Biasanya ibu sebagai patrolinya kalau Lala sudah mulai menonton yang kurang bagus atau Lala menonton apa, biasanya ibu arahkan Lala jangan nonton ini. Tidak ada apanya nak? Ibu sekarang Tidak ada apanya nak? tidak ada pesan moral. Tidak pesan moralnya katanya. Soalnya, jadi Berarti intinya yang kekhawatiran ke masa depannya itu perkembangan zaman itu lebih ya paling kita mulai selalu pertama mendampingi dan menemani setiap tumbuh kembang Ya. dan segala aktivitas anak. Yang kedua adalah memonitoring apapun kegiatan anak termasuk kegiatan menonton TV. Yang ketiga adalah awasi dan dampingi setiap proses tumbuh kembang anak. Ketika ada perubahan dari si anak, kita harus aware sih kalau ibu sama ayah begitu. Tapi kamu yang paling khawatir apa nih katanya? Yang paling khawatir? Masuknya TikTok. Iya betul. Ibu sekali. paling benci jujur karena menurut Ya, ibu bener. sangat tidak. Tapi sebenarnya dance itu bagus. Dance itu ada tari tradisional. Ya, bagus. Modern dance, ballet, it's okay. Tapi kalau mohon maaf
Untuk ada di menjadi jokes aplikasi ya. itu Yang TikTok. jatuhnya seperti apa ya, mengumbar itu balik lagi itu ibu ya, maksud beda ya. Persepsi masing-masing ya kalau Betul. itu. Kalau kami sih lebih Vulgar ya, Bu. Terlalu vulgar, betul, tidak sesuai dengan anak-anak. Apalagi, ya, betul, bagian Karena anak-anak. jenis tariannya sendiri pun juga bukan tarian untuk anak-anak. ya. Gitu. Tapi dari di sini kita membahas bukan untuk menjudgment anak-anak kecil yang joget itu bukan ya. Tapi ini kan yang pertanyaan kan untuk khawatiran kami kan. untuk Kami khawatir ke dari situ. posisi kita sendiri jujur. Makanya Lala kalau sudah mulai nari-nari gitu, karena ibu suka khawatir gitu. Waduh, aduh. Iya, emang aku juga makanya nggak pernah bikin TikTok tentang joget-joget TikTok itu sih, gitu maksudnya ya, punya porsinya masing-masing lah untuk anak-anak, untuk dewasa Kalau seperti untuk itu. tari lebih ke tari tradisional. Betul. Seandainya Lala mau tari. Oke, sekarang lanjut dari @sal.fior. Rasa syukur itu seperti apa di pandangan secara personal keluarga Lala? Rasa syukur itu kalau di mata kita nggak bisa terukur. Rasa syukur itu nggak bisa diukur dengan istilah kasarnya yang nggak bisa diukur ya. Dia sama aja kita mengungkapkan cinta kita kepada seseorang itu yang nggak bisa diungkapin. Intinya adalah bersyukur dengan sebanyak-banyaknya ya. Jangan pernah lupa sama apa yang kita pernah lakuin dulu. Contohnya kayak kita pernah di bawah, ya jangan pernah lupa posisi di bawah, seperti itu sih. Lebih kalau aku, kalau itu gimana? Kalau ini mungkin bisa tambahin proses syukur keluarga Lala itu adalah ketika kita saling mengingat Allah, mengingat Allah Subhanahu Wa Taala bahwa setiap kejadian, bahwa setiap proses itu ada maksud dan tujuan dari Allah. Kalau kita mengingat bahwa segala apapun itu semua berasal dari Allah, insya Allah kita selalu ingat. Syukur sih ayah. Iya benar. Dan juga mau belajar dari kesalahan, terus juga mau menyadari bahwa kita ini tidak ada kekuatan. Nggak ada daya dan upaya. Hamba Ya, makanya kalau dibilang bersyukur tuh susah buat diungkapin itu. Sama seperti kayak mencintai, ikhlas itu susah buat diungkapinnya. Yang penting kita selalu mengingat Allah lah, sama sholat dijaga jangan lupa. Ibu bikin kucing. Iya betul. Masya Allah. Terus Ya Allah. dari shop mil 0398 ayah mirip Raden Rauf. Raden Rauf siapa sih? Raden Rauf nih. Dia ini kan konten Dia konten kreator juga kan? Ini seperti ini nih. Om Raden, apa katanya kita dimirip-miripin ya Om Raden nih. Oke lanjut ya. Itu yang suka bikin motivasi kan? Iya, motivasi. Tahu. Tahu. Oh. Tapi yang lucu-lucu juga kadang Iya. ya. Kalau aku seringnya di tag-tag ini tuh yang anak muda sama yang itu Di dosen-dosen. langit ada matahari yang gini jogetnya kan. Yang jogetin gini itu ada 3.000 komen isinya buat bapaknya Lala semua. Asik banget. Di langit ada matahari gitu. Ada matahari bersinar menerangi bumi. Nih, oke, lanjut ya. Dari @naya.sabrina. Lala pengen punya adik nggak lah? Coba Lala bilang sama Allah juga. Nan tante dan Allah kalau memberikan kakak adik. Ya Lala ada temannya di rumah. Iya. Terus biar Lala bisa mengurus adik. Menyayanginya ya. Adik, Maunya adiknya laki-laki atau perempuan? adik Dua. ya. Amin ya Allah. Amin ya Allah, kembar gitu Kembar ya. Jadi ibu punya anak kakak 3. Mau jadi Iya. Lala yang dua baru itu. Adiknya 2, adiknya kembar. Jadi kemarin laki-laki dan perempuan atau Siap perempuan? untuk anak ketiga. Oh 3 anak. Ya siap kalau dikasih, kenapa tidak? Lucu malah kembar kan? Nanti ibu gendong 1, Lala gendong 1. Amin ya Allah. Amin Amin. ya Allah. Pasti adiknya bilang kakak. Ya jadi itu darahnya deh. Iya. Nih kakak yang merindukan adik. Berarti ayah mulai sekarang manggilnya kakak boleh tidak? Kakak. Kakak Lala. Boleh tidak? Boleh tidak? Oke, lanjut dari @Duyani Vera. Aku mau tanya nih Bu Haji Lala, suka kesel nggak kalau lagi diajak syuting terus capek atau tidak happy? Pernah Tidak kak, tidak happy.
Lala selalu happy. Oh, Lala Lala tidak pernah happy, selalu Oh, happy. Lala tidak pernah tidak happy, selalu bahagia, selalu senang gitu maksudnya. Emang dia tuh anaknya Kecuali Lala dijaili itu baru Lala tidak suka. Lala marah. dia tuh memang mungkin karena memang dari bayi ya yang Iya. demen direkam-rekam gitu kan. Jadi ketika dia sudah kenal sama kamera, menurut dia tuh itu hal biasa gitu kan. Ditambah lagi sekarang nih kalau ngelihat kamera dia justru lebih excited daripada kita loh sebenarnya gitu. Tahu tidak? Sekarang Lala tuh kayak lebih sering kalau lagi lihat handphone aku dia langsung ambil handphone terus dia Kamera. ambil kamera. Iya, Dia seperti sering, itu. Sering ngerekam banyak tuh. Iya nih ada satu video nih, ada satu video bapaknya lagi dipakein kunciran, lagi nyuapin, ternyata tiba-tiba lagi disuap lagi direkam sama Lala nih videonya nih. Tuh, lihat tuh. Tuh, bapaknya dipijit kuncir tuh. Ya ampun. Sama yang aku di rumah sakit tau nggak? Iya, sama ibu di rumah sakit. Ambil handphone. Aduh, ampun. Nih, ini infusannya lah, ibu. Tuh lihat tuh, nih tangannya diinfus nih, tuh Mbak Wit, ya kan pernah. Iya, jadi memang kebetulan anaknya excited sekali. Sama dia Lala cita-citanya menjadi asistennya Om Ipan. Oke, ini terakhir ya dari @syf.com3. Onti mau nanya nih, kok Lala cantik sekali sih? Jadi pengen ketemu Lala. Salam dari Malaysia. Ya memang lah, mama cantik. Terima kasih ya Tante. Makasih ya tante. Bapaknya ketawa terus. Iya, bilang makasih udah dipuji, bukannya iya mau cantik ya Allah. Makasih tante. Ya, semoga kita bisa ke Malaysia ya. Ya. Ya, Tante dia tidak berhenti ketawa. Lalu panggil ibu Saya Tante. jelaskan ya, di Malaysia tuh ada gedung tinggi namanya gedung Petronas. Gedungnya kembar. Ya udah, jadi semoga kita bisa ketemu ya Tante Siva ya, Tante syf.com3. Oke. Ya, semoga nanti Lala ada rezeki, ada jodoh waktunya juga. Nah, kita udah beli paspor. Iya. Cuma kita nggak tahu mau kemana. Cuci paspor aja dulu. Iya betul. Kemana-kemana juga bisa Allah. Iya iya. Nah, Om dan Tante sekarang kan sudah selesai nih kita ngelanjutin part 2 Q&A-nya. Terima kasih sudah menonton kita semua. Terima kasih yang selalu meluangkan waktu untuk kita juga. Ya Allah ya Rahman, terima kasih sekali loh. Semoga sedikit baik bisa menjawab juga ya Ayah. Ya. Betul betul. Coba lo udah mendoakan Intan nih berdoa aja nih. Doakan Om dan Tante aja dong. Ya Allah. Orang cari